Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Evrita Krisanti dari kelompok 2. Hari ini saya akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus 8, yaitu IHD, hipertensi, dan gagal ginjal kronis. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Evrita Krisanti dari kelompok 2. Berikut adalah beberapa anggota kelompok. Outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah kasus, kedua patofisiologi, ketiga asesmen DRP, keempat rencana asuhan kefarmasian, kelima evidence-based medicine, keenam parameter pemantauan. Berikut adalah kasus yang kami dapatkan, yaitu pasien bernama Tuan SM, jenis kelamin laki-laki, usia 52 tahun, tanggal masuk rumah sakit 17 Desember 2018. Keluhan utama, pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan amplek dada kiri tidak menjalar, berdebar, sesak, batuk tanpa keringat dingin. Diagnosanya CKD stage 5 dengan hemodialisis, IHD, dan CAP. Riwayat penyakit dahulu adalah hipertensi, CKD stage 5 dengan hemodialisis 1 kali seminggu. Riwayat obat adalah kaptropil. Untuk tanda-tanda vital, pada pasien, tekanan darah, nadi, dan nafas berada di atas normal dari tanggal 17 hingga 23, sedangkan pemeriksaan suhu menunjukkan nilai normal. Untuk data laboratorium menghasilkan hasil eritrosit mengalami penurunan 3.440 per mikroliter, hematokrit mengalami penurunan 31,1%, leukosit mengalami kenaikan 14.250 per mikroliter, neutrofil mengalami kenaikan 91,4%, ureum mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 219 mg per desiliter, kreatinin mengalami kenaikan 8,7 mg per desiliter, LDL mengalami kenaikan 130 mg per desiliter, HDL mengalami penurunan 38 mg per desiliter, dan kolesterol total mengalami kenaikan 230 mg per desiliter. Pemeriksaan penunjang berupa foto toraks, pneumonia bilateral, hasil EKG, kesan iskemik inferior. Terapi pengobatan selama di rumah sakit, yang pertama tromboaspirat, aturan pakai 320 mg ekstra per oral 1 kali sehari pada hari pertama, tromboaspirat 50 mg per oral 1 kali sehari pada hari kedua sampai hari terakhir, clopidogrel 300 mg ekstra PO 1 kali sehari pada hari pertama, clopidogrel aturan pakai 75 mg per oral 1 kali sehari pada hari kedua sampai hari terakhir, ISDN aturan pakai 5 mg sublingual 3 kali sehari pada hari pertama hingga hari terakhir, renal AC 1 tablet per oral 2 kali sehari pada hari pertama sampai hari terakhir, bisoprolol 2,5 mg per oral 1 kali sehari pada hari pertama hingga hari terakhir, kaptropil ditunda, sirup ambroxol 15 ml 3 kali sehari pada hari pertama hingga hari terakhir, injeksi ceftriaxone 1 gram per IV 3 kali sehari pada hari pertama hingga hari terakhir, simvastatin 20 mg per oral 1 kali sehari pada hari pertama hingga hari terakhir. Untuk patofisiologi hipertensi, yang pertama adalah renin yang diproduksi ginjal akan menghasilkan angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah oleh ACE menjadi angiotensin 2. Terdapat dua jalur yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang pertama adalah meningkatnya sekresi hormon HDH, rasa haus. Dengan meningkatnya sekresi hormon HDH, maka urin menjadi sedikit sehingga urin menjadi pekat dan osmolaritasnya tinggi. Untuk mengencerkannya, maka terjadi penarikan cairan dari intraseluler ke ekstraseluler sehingga volume darah naik dan tekanan darah juga naik.
Untuk jalur yang kedua adalah stimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Dengan adanya aldosteron, maka akan menurunkan ekskresi NaCl atau garam dengan mereabsorpsinya kembali di ginjal. Dengan reabsorpsi tadi, maka akan meningkatkan konsentrasi NaCl di pembuluh darah, sehingga diencerkan dengan naiknya volume ekstraseluler, sehingga volume darah naik dan tekanan darah juga naik. Patofisiologi yang pertama adalah hipertensi. Terjadinya aterosklerosis atau penebalan dinding arteri sehingga kurangnya kelenturan. Penebalan yang meningkat akan merobek dinding arteri dan terjadi bekuan darah sehingga menyumbat aliran darah ke dalam arteri dan suplai oksigen menurun. Jika mengenai arteri koronari, maka suplai darah ke jantung akan semakin sedikit dan menyebabkan kematian sel. Dan menimbulkan gejala nyeri dada yang hebat yang disebut dengan angina. Dislipidemia adalah kondisi di mana meningkatnya nilai kolesterol total LDL atau trigliserid dan menurunnya nilai HDL atau kombinasi dari abnormalitas tersebut. Kolesterol, trigliserid, dan fosfolipid diangkut di dalam aliran darah dalam bentuk kompleks lipid dan protein yang dikenal dengan nama lipoprotein. Dislipidemia dapat terjadi karena tidak normalnya proses metabolisme lemak di dalam tubuh atau karena adanya intake lemak yang tidak seimbang. Pneumonia adalah suatu penyakit peradangan pada paru yang timbul karena invasi dari beberapa patogen dan salah satu penyebab yang paling banyak yaitu bakteri, sehingga bisa menyebabkan gangguan fungsi organ pernafasan seperti kesulitan untuk bernafas karena kekurangan oksigen. Infeksi yang diperoleh dari masyarakat menyebabkan inflamasi dan kongesti pembuluh darah. Maka paru-paru mengalami penumpukan PMN, fibrin, eritrosit, cairan edema, dan penumpukan kuman. Fisiologi gagal ginjal kronis. Penyebab yang mendasari CKD bermacam-macam, seperti penyakit glomerulus baik primer maupun sekunder, penyakit vaskular, infeksi, nefritis interstisial, obstruksi saluran kemih. Patofisiologi penyakit ginjal kronik melibatkan dua mekanisme kerusakan. Yang pertama adalah mekanisme pencetus spesifik yang mendasari kerusakan selanjutnya, seperti kompleks imun dan mediator inflamasi pada glomerulo, nefritis, atau pejanan setoksin pada penyakit tubulus ginjal dan interstisium. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme kerusakan progresif yang ditandai dengan adanya hiperfiltrasi dan hipertrofi nefron yang tersisa. Nefron sehat yang tersisa ini akan mengalami kegagalan dalam mengatur autoregulasi tekanan glomerular dan akan menyebabkan hipertensi sistemik dalam glomerulus dan menyebabkan hipertrofi nefron. Maka terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, maka ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik dan benar. Anemia pada pasien CKD dipengaruhi oleh inflamasi dan penumpukan toksin dalam ureum. Toksin akan menimbulkan penurunan produksi EPO, sedangkan EPO merupakan bahan baku membuat sel darah merah. Selain menurunkan produksi EPO, toksin juga akan memperpendek jangka hidup sel darah merah. Inflamasi juga akan timbul karena ginjal tidak mampu mengeluarkan sisa hasil metabolisme dalam tubuh. Inflamasi yang terjadi akan memicu sitokin untuk memproduksi hepcidin yang akan menghancurkan kanal tempat penyerapan besi dalam sel usus, sehingga kadar besi dapat menurun. Kondisi tersebut akan menimbulkan penurunan eritropoiesis atau penurunan pembentukan sel darah merah hingga akan timbul manifestasi klinis anemia. Assessment drug-related problem. Problem medik yang pertama adalah IHD. Subjektifnya, empek pada dada kiri tidak menjalar dan jantung berdebar. Objektifnya, pemeriksaan EKG dengan hasil kesan iskemik inferior. Terapi yang digunakan tromboaspirat secara peroral, tromboaspirat ekstra secara peroral, clopidogrel secara peroral, clopidogrel ekstra secara peroral, dan ISDN secara sublingual. Asesmen DRP yang pertama adalah inappropriate drug selection. Penggunaan ISDN secara
sublingual seharusnya digunakan hanya pada keadaan emergensi, tidak untuk penggunaan setiap hari, karena penggunaan berkelanjutan akan menyebabkan toleransi obat, sehingga pada dosis normal ISDN tidak dapat efektif kembali. Rekomendasi terapi yaitu cara terbaik untuk menghindari toleransi nitrat adalah menggunakan nitrat long acting sesekali, yaitu hanya ketika dalam keadaan darurat. Edukasinya, penggunaan ISDN diletakkan di bawah lidah 3 kali sehari tiap 8 jam. Penggunaan ISDN dan clopidogrel perlu dijeda 1 jam sesudah makan. Edukasinya, penggunaan ISDN diletakkan di bawah lidah 3 kali sehari tiap 8 jam. Penggunaan ISDN dan clopidogrel perlu dijeda 1 jam sesudah makan. Untuk DRP yang kedua pada problematik IHD adalah adverse drug reaction. Penggunaan antiplatelet ganda atau aspirin dan ticagrelor dapat meningkatkan resiko pendarahan dan stres GI. Rekomendasi terapi antiplatelet ganda dilanjutkan dan diperlukan terapi tambahan berupa obat PPI jika pasien mempunyai riwayat GI yang sering diresepkan untuk pasien dalam kombinasi dengan DAPT untuk membantu mengurangi terjadi pendarahan gastrointestinal. Edukasi yang pertama, edukasi terkait penyakit, terapi, faktor resiko, dan pentingnya kepatuhan pasien. Terus, pemeliharaan berat badan harus sesuai dengan MT. Diet nutrisi seimbang, tinggi sayuran, buah, kacang-kacangan. Olahraga minimal 30 menit 5-7 kali dalam seminggu atau 2-3 hari per minggu. Dianjurkan untuk tidak merokok. Untuk DRP yang ketiga dalam problematik IHD adalah inappropriate drug selection. Penggunaan clopidogrel pada penderita CKD stage 5 tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan masalah yang serius terkait penggunaan kombinasi terapi antiplatelet ganda pada pasien CKD, yaitu dapat meningkatkan resiko pendarahan. Selain itu, clopidogrel dapat meningkatkan mortalitas kardiovaskular pada pasien CKD. Terapi yang direkomendasikan untuk menghentikan clopidogrel pada penderita IHD adalah ticagrelor. Hal ini dikarenakan ticagrelor dapat meningkatkan resiko absolut 4% pada semua penyebab kematian dibandingkan dengan clopidogrel dan menunjukkan manfaatnya pada pasien dengan insufisiensi ginjal. Untuk DRP keempat dalam problematik IHD adalah adverse drug reaction. Penggunaan secara bersamaan ISDN dan antiplatelet dapat meningkatkan konsentrasi serum ISDN karena adanya peningkatan sekresi asam lambung. Rekomendasi terapi adalah tetap melanjutkan terapi. Untuk mencegah terjadinya akumulasi obat, maka pemberian ISDN dan antiplatelet sebaiknya diberikan dalam dosis yang sesuai, yaitu dengan memberikan jeda. Problem medik dislipidemia, objektifnya nilai LDL berada dalam tingkat tinggi, yaitu 130 mg per desiliter dari nilai normal, dan LDL berada di bawah nilai normal, yaitu 38 mg per desiliter. Nilai kolesterol total berada dalam tingkat tinggi, yaitu 230 mg per desiliter. Terapi yang diberikan adalah simvastatin 1 kali 20 mg per oral. Asesmennya, terapi tidak diperlukan. Pasien dengan umur di atas 50 tahun dengan CKD end stage atau stage 5 dan diberikan terapi dialisis tidak disarankan untuk diberikan terapi dengan golongan statin atau menghentikan pemberian statin yang diberikan. Selain itu, menurut guideline KDOQI, prosedur hemodialisis dapat mengubah kandungan lipid plasma secara akut. Rekomendasi terapi karena terapi statin disarankan untuk dihentikan dan prosedur IHD dapat mengubah konsentrasi lipid secara akut, maka terapi farmakologi untuk dislipidemia dengan menggunakan statin pada pasien ini dapat dihentikan. Sebagai gantinya, pasien dapat melakukan TLC diet dan exercise
serta mengurangi berat badan untuk mengontrol kadar lipid plasmanya. Selain itu, sangat dianjurkan pasien untuk rutin mengecek kadar lipid secara berkala, setidaknya 3 bulan, dan setiap akan dilakukan hemodialisis. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan pasien adalah dengan TLC diet, exercise, dan penurunan berat badan. Selain itu, pasien diminta untuk rutin mengecek kadar kolesterol darahnya untuk menjaga supaya kadarnya tetap terkontrol. Problem medik hipertensi. Objektifnya tekanan darah di atas rata-rata. Terapinya kaptropil, bisoprolol 2,5 mg 1 kali sehari secara oral. Asesmennya DRP terapi tidak efektif. Berdasarkan riwayat penggunaan obat, pasien diberikan terapi kaptropil. Namun pada saat masuk rumah sakit, tekanan darah masih tinggi. Berdasarkan guideline ESA 2016, frontline terapi hipertensi dengan penyakit CKD direkomendasikan ACI atau ARB plus CCB atau ACI atau ARB plus diuretik atau loop diuretik. Rekomendasi terapi yang diberikan berdasarkan guideline ESA 2016 diberikan terapi ARB plus diuretik karena pemberian tersebut lebih efektif menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dan CKD non-diabetik. Terapi yang diberikan yaitu furosemid karena furosemid lebih efektif dibandingkan dengan furosemid karena furosemid memiliki bioavailabilitas yang lebih besar, durasi aksi yang lebih lama. Sedangkan kandesartan efektif menurunkan tekanan darah dan efek yang dihasilkan tidak signifikan. Edukasi adalah terapi non-farmakologi, menurunkan berat badan, konsumsi garam kurang dari 2 gram per hari, olahraga minimal 30 menit 5 kali dalam seminggu, andesatan diminum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari, furosemid diminum 1 kali sehari. Untuk DRP dari hipertensi, yang kedua adalah interaksi obat. Pemberian terapi kandesatan terdapat interaksi obat moderate dengan aspirin. Terapi aspirin dan kandesartan diberikan secara bersamaan dapat menurunkan efek kandesartan dalam menurunkan tekanan darah. Rekomendasi terapinya perlunya penyesuaian dosis kandesartan yang memiliki efek menurunkan tekanan darah. Terapi kandesartan diberikan dengan dosis 2 kali sehari 8 mg diminum pagi dan malam hari. Problem medik batuk, subjektifnya batuk tanpa keringat, objektifnya tidak ada. Terapinya ambroxol, asesmennya terapi tidak tepat. Pasien dengan keluhan batuk tanpa keringat atau batuk kering, ambroxol adalah agen mukolitik aktif mengencerkan dahak untuk lebih tipis dan kurang kental sehingga lebih mudah dihilangkan dengan batuk. Sehingga pemberian ambroxol tidak tepat untuk batuk kering. Rekomendasi yang diberikan menghentikan terapi ambroxol dan mengganti kaptropil dengan obat anti hipertensi lainnya. Karena batuk pada tuan SM disebabkan karena kaptropil, efek samping yang sering terjadi adalah batuk kering. Terapi non-farmakologi batuk, yang pertama banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan kuah seperti sup ayam, perbanyak istirahat. Problem medik selanjutnya adalah community acute pneumonia. Subjektifnya berupa sesak napas. Objektifnya napas lebih dari atau sama dengan 30 kali per menit. Leukositnya 14.250 per mikroliter. Fototoraksnya pneumonia bilateral. Terapi diberikan adalah injeksi ceftriaxone 3 kali sehari 1 gram per IV. Asesmennya, DRP terapi tidak efektif. Penggunaan injeksi ceftriaxone bukan direkomendasikan untuk CAP dengan komorbiditas pada pasien yang memiliki renal disease. Penggunaan injeksi ceftriaxone bukan rekomendasi untuk CAP dengan komorbiditas sehingga perlu dihentikan. Karena belum diketahui bakteri penyebab CAP, maka diperlukan terapi empiris antibiotik. Rekomendasi terdiri dari monoterapi respiratory fluoroquinolol dan kombinasi amoxicillin clavulanat atau cefalosporin dan makrolida.
Edukasinya, istirahat dan minum yang cukup. Obat antibiotik pada pasien harus dihabiskan sesuai anjuran dokter, berhenti merokok, dan berada di lingkungan yang bebas rokok. Untuk problem medik CKD stage 5 prohemodialisis, objektifnya ureum 219 mg per desiliter, kreatinin 8,7 mg per desiliter. Terapinya renal ACE 2 kali sehari 1 tablet secara peroral. Asesmennya tidak ada DRP. Untuk terapi dialisis 1 kali dalam sepekan, DRP terapi kurang tepat. Pasien menerima terapi dialisis sebanyak 1 kali per pekan. Menurut HVHS dan KDOQI, dialisis pada pasien CKD dilakukan sebanyak 3 kali per pekan selama 3-4 jam. Rekomendasi terapi, pasien dilakukan hemodialisis pada pusat kesehatan sebanyak 3 kali, karena menurut HVHS, pasien tidak melakukan hemodialisis, maka dilakukan hemodialisis sebanyak 3 kali tiap pekan. Edukasinya, pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai proses hemodialisis dan efek samping yang ditimbulkan. Problem medik selanjutnya adalah anemia. Subjektifnya tidak ada, objektifnya nilai hemoglobin 10,3 gram per desiliter. Terapinya tidak ada, asesmennya DRP indikasi belum diterapi. Pasien memiliki HB di bawah normal yaitu 10,3 gram per desiliter, sehingga perlu diberikan terapi anemia pada CKD. Rekomendasi terapi, pasien diberikan suplemen besi karena ESA hanya diberikan pada hemoglobin 10 gram per desiliter. Suplemen besi IV memiliki kelebihan terhadap pasien hemodialisis, yaitu efek yang cepat serta kemudahan penggunaannya dengan dimasukkan dalam hemodialisis. Edukasi, pasien diberikan edukasi bahwa anemia merupakan salah satu komplikasi dari CKD. Lalu, edukasi tentang pemeriksaan rutin. Untuk evidence-based medicine yang pertama adalah ischemic heart disease. Pasien pada kasus ini didiagnosa IHD dengan keluhan ambak pada dada kiri tidak menjalar, jantung berdebar, dan memiliki riwayat hipertensi dengan adanya gambaran EKG dengan kesan iskemik inferior. Pemeriksaan EKG tidak ditemukannya elevasi pada semen ST, diindikasikan sebagai keadaan iskemia miokard and STEMI. Terapi yang diberikan berupa tromboaspilat 1 kali 320 mg per oral, tromboaspilat 1 kali 50 mg per oral, clopidogrel 1 kali 300 mg per oral, clopidogrel 1 kali 75 mg per oral, dan ISDN 3 kali 5 mg per oral. Non-STEMI iskemia kuat strategi dimulai dengan memberikan dual antiplatelet. Dual antiplatelet yang biasa dikombinasikan adalah aspirin dan inhibitor reseptor P2Y12 atau ticagrelor atau clopidogrel. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Pada kasus ini, penggunaan tromboaspilat dan ISDN pada keadaan emergensi atau ketika pasien masuk rumah sakit dan penggunaan tromboaspilat untuk terapi maintenance sudah sesuai dengan apa yang disebutkan pada guideline AHA. Penggunaan clopidogrel pada penderita CKD stage 5 tidak direkomendasikan karena dapat menimbulkan masalah yang serius terkait penggunaan kombinasi terapi antiplatelet ganda. Pada pasien CKD, yaitu dapat meningkatkan resiko pendarahan. Selain itu, clopidogrel dapat meningkatkan mortalitas kardiovaskular pada pasien CKD. Terapi yang direkomendasikan untuk menggantikan clopidogrel pada penderita IHD adalah ticagrelor. Hal ini dikarenakan ticagrelor dapat meningkatkan resiko absolut 4% pada semua penyebab kematian dibandingkan dengan clopidogrel, dan menunjukkan manfaatnya pada pasien dengan insufiensi ginjal. Menurut penelitian, juga menunjukkan bahwa prasugrel dan ticagrelor adalah obat antiplatelet yang lebih unggul daripada clopidogrel pada pasien CKD. Dosis awal ticagrelor yang diberikan adalah 180 mg diikuti dengan dosis maintenance yaitu 90 mg 2 kali sehari.
Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Untuk selanjutnya, pasien direkomendasi penggunaan ISDN sublingual pada keadaan emergensi karena memiliki end-stage ACS dan iskemik. Akan tetapi penggunaan ISDN sublingual seharusnya digunakan hanya pada keadaan emergensi, tidak untuk terapi jangka panjang, karena penggunaan berkelanjutan akan menyebabkan penurunan sensitivitas reseptor hingga memerlukan peningkatan dosis. Penghentian terapi perlu dilakukan secara bertahap untuk menghindarkan timbulnya vasospasme yang berlebihan yang akan memperburuk angina dan dapat terjadinya infak miokardium atau kematian mendadak. Dosis ISDN SL yang direkomendasikan adalah 3 kali 5 mg dalam sehari. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Dislipidemia. Dislipidemia pada pasien ini diberikan terapi dengan menggunakan simvastatin 1 kali 20 mg per oral. Tetapi menurut guideline KDIGO tahun 2013, pasien dengan CKD stage 5 yang tergantung dengan terapi dialisis tidak disarankan untuk mendapatkan terapi statin. Menurut guideline KDOG, pemberian terapi statin pada pasien dialisis tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena prosedur hemodialisis dapat mengubah kandungan lipid plasma secara akut, sehingga sebelum menentukan apakah pasien membutuhkan terapi statin atau tidak, diperlukan monitoring lipid plasma secara ketat. Monitoring lipid plasma pasien hemodialisis dilakukan setiap sebelum dialisis dan pada hari tidak melakukan dialisis dalam kurun waktu paling tidak 3 bulan. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Terus selanjutnya adalah untuk menangani kadar lipid pasien yang tinggi dapat digunakan terapi non-farmakologis seperti TLC atau Therapeutic Life Change Diet, aktivitas dan pengurangan berat badan. TLC dapat dilakukan berupa diet rendah lemak dengan kandungan saturated fat kurang 70% dan polysaccharide fat lebih dari 20%, dari 25% kalori lemak yang dibutuhkan, dan dari 35% kalori total. TLC aktivitas dan pukulan berat badan ini juga menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan terhadap fungsi kardiovaskular pada pasien hemodialisis. Pasien dislipidemia pada CKD selain disarankan untuk TLC, disarankan juga untuk dilakukan evaluasi sekunderi kasus dari dislipidemia dapat diperbaiki. Sekunderi kasus dapat terjadi pada pasien adalah sindrom nefropati, hipertiroid, diabetes, konsumsi alkohol berlebih, dan lain-lain. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. BBM selanjutnya adalah pasien Tuan SM 22 tahun menderita hipertensi yang tidak stabil. Pada awal masuk rumah sakit, tekanan darah pasien 150/79 mmHg. Tuan SM memiliki riwayat pengobatan terdahulu kaptropil, namun pada saat masuk rumah sakit, tekanan darah pasien masih tinggi dan pemberian kaptropil dapat meningkatkan intensitas batuk pasien. Terapi yang diberikan untuk menurunkan tekanan darah yaitu ARB plus diuretik atau diuretik dibandingkan ARB plus CCB karena terapi ARB plus diuretik lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah disertai CKD yang dapat menurunkan kejadian kardiovaskular. Terapi ARB plus diuretik atau loop diuretik yang dipilih yaitu kandesartan dan furosemid. Kandesartan efektif menurunkan tekanan darah dan efek yang dihasilkan tidak signifikan dan efek dengan pasien hemodialisis. Terapi kandesartan yang diberikan 5 mg diminum 2 kali sehari pada pagi dan malam hari lebih efektif menurunkan tekanan darah dibandingkan pagi hari. Diuretik yang dipilih yaitu loop diuretik karena pasien memiliki GFR 8,4 ml per menit. Loop diuretik yang dipilih yaitu furosemid yang memiliki bioavailabilitas lebih besar, durasi aksi yang lebih lama dibandingkan furosemid. Terapi furosemid yang diberikan 5 mg 1 kali sehari.
Pemberian terapi kandesartan terdapat interaksi obat moderat dengan aspirin. Pemberian secara bersamaan dapat menurunkan efek kandesartan dalam menurunkan tekanan darah dan dapat meningkatkan serum kalium. Rekomendasi terapi yang diberikan yaitu perlunya penyesuaian dosis kandesartan yang memiliki efek menurunkan tekanan darah. Terapi kandesartan diberikan dengan dosis 2 kali 8 mg diminum di pagi hari dan malam hari. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Selanjutnya adalah EBM dari batuk. Pada saat masuk rumah sakit, Tuan SM mengeluhkan batuk tanpa keringat dan diberikan terapi Ambroxol sirup 3 kali 15 ml. Ambroxol adalah agen mukolytik aktif yang mengencerkan mukopolisakarida, membuat dahak lebih tipis dan kurang kental, sehingga lebih mudah dihilangkan dengan batuk. Pemberian Ambroxol tidak tepat untuk batuk kering. Penggunaan kaptropil dapat meningkatkan efek samping yang sering terjadi, yaitu batuk, sehingga batuk yang dialami Tuan SM karena kaptropil. Rekomendasi terapi yang diberikan dengan mengganti obat kaptropil dengan obat antihipertensi yang lain. Selanjutnya adalah EBM Community Acute Pneumonia. Didiagnosa pneumonia CAP berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan nafas lebih atau sama dengan 30 kali per menit, leukosit 14.250 per mikroliter, dan fototoraks pneumonia bilateral. Pengobatan yang diberikan berupa injeksi ceftriaxone 3 kali sehari 1 gram per IV. Jika ditinjau dari clinical practice guideline, penggunaan injeksi ceftriaxone bukan rekomendasi terapi CAP dengan komorbiditas, sedangkan pada pasien Tuan SM punya diagnosa penyakit lain yaitu gagal ginjal dan penyakit jantung iskemik, maka direkomendasikan penggunaan respiratory fluoroquinolone atau kombinasi amoxicillin clavulanat atau cephalosporin dan makrolida. Penggunaan kombinasi terapi pada pasien lebih dipilih daripada fluoroquinolone karena berdasarkan riwayat penyakit pasien yaitu hipertensi, penggunaan fluoroquinolone dapat meningkatkan faktor resiko pada hipertensi. Amoxicillin clavulanat lebih dipilih daripada penggunaan cephalosporin karena rentan terhadap resistensi Enterobacteriaceae pada cephalosporin. Obat dari golongan makrolida yang digunakan adalah azitromisin karena diekstresikan dalam empedu, tidak seperti kalitromisin, sangat sedikit azitromisin yang muncul dalam urin dan tidak ada metabolit aktif secara biologi. Pasien memiliki gagal ginjal dengan hemodialisis dalam penggunaan amoxicillin clavulanat dibutuhkan regimen dosis dilihat dari nilai GFR pasien. Nilai GFR pasien didapatkan 8,4 ml per menit. Dengan GFR kurang dari 10 ml per menit, maka dosis yang digunakan amoxicillin clavulanat 500 mg per 200 mg 1 kali sehari yang tersedia dalam bentuk tablet Amoclav 625 mg dan digunakan setelah hemodialisis. Azitromisin tidak perlu adjustment dose karena ekskresi melalui empedu, maka dosis yang digunakan adalah 500 mg pada hari pertama dan kemudian 250 mg 2 kali sehari secara peroral. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Selanjutnya adalah anemia dengan Hb 10,3 mg per desiliter. Menurut HVHS, pasien laki-laki dengan CKD akan dikatakan anemia jika memiliki kadar kurang dari 13,5 mg per desiliter. Pasien dapat diberikan suplemen besi dan tidak dapat diberikan ESA karena hemoglobin pasien masih di atas 10 mg per desiliter. Suplemen besi yang berbentuk intravena lebih efektif menaikkan kadar Hb, TSAT, dan ferritin dibandingkan dengan suplemen oral. Hal tersebut hanya muncul pada pasien yang hemodialisis. Pasien CKD dengan hemodialisis stage 5 disarankan untuk diberikan suplemen dengan formulasi less stable, yaitu iron sucrose atau sodium ferric gluconate dengan dosis di bawah maksimum yang diperbolehkan. Dosis iron intravena yaitu injeksi bolus 100-1000 mg per bulan.
Penyesuaian dosis dari suplemen besi disesuaikan dengan protokol yang ada di pusat dialisis, tempat pasien melakukan dialisis. Iron sucrose dan sodium ferric gluconat memiliki keamanan jangka panjang yang tidak berbeda signifikan. Iron sucrose mempunyai data efektivitas dan keamanan yang cukup, sehingga bisa dijadikan perselain pada pasien hemodialisis. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. BM selanjutnya, chronic kidney disease. Pasien tuan SM 52 tahun memiliki kadar kreatinin serum sebesar 8,7 mg per desiliter, sehingga nilai GFR pasien tersebut adalah 6,87 ml per menit. Nilai GFR tersebut menunjukkan bahwa pasien memiliki CKD stage 5. Manajemen terapi yang dilakukan pada pasien stage 5 adalah hemodialisis atau transplantasi ginjal. Terapi dialisis peritoneal lebih efektif karena dapat mengendalikan tekanan darah pasien yang lebih baik dibandingkan dengan hemodialisis. Tetapi kami tidak menganjurkan karena PD memiliki frekuensi yang lebih sering dibandingkan hemodialisis. Frekuensi penggunaan PD yaitu 3-4 kali per hari pada siang hari dan 1 kali per hari pada malam hari. Hemodialisis hanya dilakukan sebanyak 3-4 kali per pekan. Pasien diberikan Lenal AC atau kalsium asetat yang merupakan suplemen fosfat binder untuk memenuhi kadar kalsium dan mengendalikan kadar fosfat digunakan oleh pasien yang melakukan cuci darah. Kalsium asetat yang merupakan fosfat binder aman dan efektif terhadap pasien dengan gagal ginjal stadium akhir. Berikut adalah literatur yang kami gunakan. Parameter pemantauan. Pada obat 3-gerol 1 kali 180 mg ekstra per oral, efektivitas secara klinis adalah agregasi platelet. Efek sampingnya dispenia, pendarahan, sakit kepala, dan batuk. Untuk 3-gerol 2 kali 90 mg per oral, efektivitas klinisnya agregasi platelet. Efek sampingnya dispenia, pendarahan, sakit kepala, dan batuk. Untuk tromboaspilet 1 kali 320 mg ekstra per oral, klinisnya nyeri dada. Untuk efektivitasnya secara lab gambaran EKG normal. Efek sampingnya bronkoplasme, pendarahan saluran cerna, juga pendarahan lainnya. Untuk selanjutnya adalah tromboaspilet 1 kali 80 mg ekstra per oral. Efektivitas klinisnya nyeri dada. Efek samping obatnya secara klinis bronkoplasme, pendarahan saluran cerna, dan juga pendarahan lainnya. Untuk obat ISDN 3 kali 5 mg secara sublingual hanya ketika di IGD. Efektivitasnya adalah agresi platelet. ESO-nya secara klinis hipotensi ortostatik, takikardi, kardiomopati, sakit kepala, dan palpitasi. Efek samping obatnya adalah tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Selanjutnya adalah obat kandesartan 2 kali 8 mg pagi dan malam hari. Efektivitasnya dengan tanda-tanda vital dapat menurunkan tekanan darah 130 sampai 140/70 sampai 80 mmHg. Klinisnya angioedema, hipokalemia, hipotensi, penurunan fungsi ginjal. Untuk torosemid 1 kali 5 mg, efektivitasnya dapat menurunkan tekanan darah hingga 130 sampai 140 atau 70/80 mmHg. Efek samping obatnya buang air kecil berlebihan, sakit kepala, ketidakseimbangan elektrolit, pusing, rinitis, sembelit, batuk, diare, dispepsia, mual. Untuk selanjutnya adalah koamoxiclav 625 mg 1 kali sehari per oral. Efektivitasnya secara klinis eradikasi bakteri penyebab CAP. Untuk tanda-tanda vital suhu tubuh 36-37, RR 12-16 kali per menit,
data laboratoriumnya leukosit 3.600 sampai 11.000 per mikroliter. Untuk obat asitromisin 500 mg pada hari pertama dan kemudian 250 mg 2 kali sehari secara peroral. Untuk efektivitasnya sama dengan amoksiklaf. Untuk efek samping obat pada koamoksiklaf adalah diare. Untuk efek samping obat pada asitromisin adalah diare, mual, peradangan lokal, nyeri perut, dan muntah. Untuk selanjutnya, pada kasus dislipidemia, untuk efektivitasnya LDL kurang dari 100 mg per desiliter, kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, dan HDL 40 sampai 60 mg per desiliter. Untuk selanjutnya adalah hemodialisis. Efektivitas klinisnya peningkatan kualitas hidup pasien. Efek samping obatnya secara klinis nyeri otot, reaksi anafilaksis, gatal dan masalah tidur, depresi. Untuk tekanan tanda-tanda vital, hipotensi. Untuk obat selanjutnya iron sucrose 100 sampai 1000 mg. Efektivitasnya menaikkan nilai Hb pada pasien CKD. Untuk labnya hemoglobin 10 sampai 12 mg per desiliter, TSAT lebih 20% dan kurang dari 50%, ferritin 200 mg per desiliter. Efek samping obat secara klinisnya hipotensi, nyeri otot, mual, pusing. Terus anafilaksis dipantau 30 menit setelah diberikan. Untuk obat selanjutnya adalah renal AC. Efektivitas klinisnya membantu memenuhi kebutuhan kalsium. Efek samping obatnya yang paling umum adalah hiperkalsemia, mual, dan diare. Untuk kesimpulannya, masalah terkait terapi yang ditemukan antara lain terapi dialisis yang diberikan kurang tepat, adanya problematik anemia yang belum diterapi, penggunaan simvastatin dihentikan, penggunaan captopril bisoprolol dihentikan, penggunaan ambroxol dihentikan. Untuk rencana rekomendasi yang diusulkan antara lain dilakukan hemodialisis sebanyak 3 kali tiap pekan, iron sucrose 100 sampai 1000 mg, kandesartan 2 kali 8 mg pagi dan malam hari, torsemid 1 kali 5 mg, ticagrelor 1 kali 180 mg ekstra PO, ticagrelor 2 kali 90 mg PO, thromboaspilate 1 kali 320 mg ekstra PO, thromboaspilate 1 kali 80 mg PO, ISDN 3 kali 5 mg secara sublingual hanya ketika masuk IGD, renal ACE, koamoksiklaf 620 mg 1 kali sehari secara PO, asitromisin 500 mg pada hari pertama dan kemudian 250 mg 2 kali sehari secara peroral. Untuk materi edukasi yang akan diberikan pada pasien adalah untuk pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai proses hemodialisis dan efek samping yang ditimbulkan. Anemia merupakan salah satu komplikasi dari CKD dan monitoring, terapi non-farmakologis TLC, dan penurunan berat badan, exercise. Selain itu, cek kadar kolesterol darah, konsumsi garam kurang dari 2 gram per hari, olahraga minimal 30 menit 5 kali per minggu, diet nutrisi seimbang, penggunaan ISDN diletakkan di bawah lidah 3 kali sehari tiap 8 jam, penggunaan ISDN plus clopidogrel perlu dijaga 1 jam sesudah makan. Untuk pneumonia dianjurkan istirahat dan minum yang cukup, dan antibiotik pada pasien harus dihabiskan sesuai anjuran dokter, berhenti merokok, dan berada di lingkungan bebas rokok. Rencana pemantauan terapi obat yang akan dilakukan yaitu efektivitas terapi dan monitoring ISO. Berikut adalah daftar pustakanya.